Hai teman-teman, perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas 4 SS1 yang beranggotakan Mukhlis Salahuddin, Agus Radianto, dan Alifa Muafiko. Di sini kita akan membahas mengenai perhitungan fuzzy clustering dengan menggunakan Gustav von Kessel. Simak baik-baik videonya ya, semoga bermanfaat. Gustav von Kessel. Fuzzy Gustav von Kessel adalah suatu cara pengelompokan data yang mana keberadaan tiap-tiap data dalam suatu kelompok ditentukan oleh nilai keanggotaan, dan teknik ini merupakan salah satu varian dari fuzzy clustering yang dikembangkan oleh Gustafson dan Kessel pada tahun 1979. Clustering adalah salah satu subkategori dari data mining dan merupakan proses di mana sampel yang sama dibagi menjadi kelompok-kelompok yang disebut cluster. Setiap cluster termasuk sampel di mana anggota yang mirip satu sama lain dan berbeda dengan sampel yang tersedia dari kelompok lain. Gustafson cluster termasuk dalam kategori subcluster atau fuzzy. Perbedaan hard cluster dengan soft cluster, yaitu pada hard cluster memiliki pengclusteran yang jelas atau baku. Sebuah objek langsung dapat dipastikan masuk pada cluster yang mana. Misalkan A masuk kategori cluster 1, 2, atau 3. Sedangkan untuk soft cluster, ada yang namanya probabilitas atau memiliki derajat keanggotaan. Misal B memiliki probabilitas masuk dalam kategori 1 sebesar 10%, masuk dalam kategori 3 sebesar 30%, dan kategori 3 sebesar 60%. Total semua probabilitas B untuk masuk dari semua cluster yaitu 100%. Keuntungan dari soft cluster yaitu kita dapat mengetahui seberapa besar derajat keanggotaan atau probabilitas sebuah objek masuk dalam cluster yang mana. Langkah-langkah atau algoritma dari Gustafson Kessel yaitu: pertama, menghitung pusat cluster ke K. Yang kedua, menghitung matriks kovarian cluster. Yang ketiga, menghitung jarak dengan persamaan. Yang keempat, memperbaharui matriks fungsi keanggotaan. Berikut ini rumus yang digunakan pada algoritma Gustafson Kessel. Perbandingan antara Gustafson Kessel dengan fuzzy J-means yang mana yaitu sesama soft cluster. Keunggulan Gustafson Kessel yaitu memiliki akurasi yang tinggi. Algoritma Gustafson Kessel menggunakan fungsi jarak Mahalanobis sehingga lebih dapat menyesuaikan bentuk geometris untuk sebuah himpunan data. Tidak seperti fuzzy J-means yang mengasumsikan bahwa bentuk geometris suatu cluster adalah bulat sempurna. Sedangkan kelemahan dari Gustafson Kessel yaitu terbatas pada matriks yang terbentuk. Meskipun Gustafson Kessel lebih unggul dari algoritma fuzzy J-means, masih terdapat masalah saat matriks fuzzy covariance dari data merupakan matriks singular, maka perhitungan matriks AK tidak dapat diterapkan. Baiklah, selanjutnya kita akan mencoba mempraktekkan fuzzy clustering menggunakan Gustafson Kessel. Maka yang pertama adalah kita menyiapkan dataset yang akan digunakan. Di sini saya sudah menyiapkan contoh dataset dalam format Excel. Jadi, kita membutuhkan package yaitu Excel untuk mengimport dataset dalam format Excel. Kita coba jalankan. Kemudian, saya akan mendefinisikan datasetnya ke dalam nama data. Kemudian kita coba jalankan. Setelah selesai, kita bisa melihat dataset yang telah kita import menggunakan fungsi view. Nanti akan muncul tab datanya. Di sini saya menggunakan 4 variabel dengan 50 observasi. Untuk melakukan fuzzy clustering menggunakan Gustafson Kessel, kita akan menggunakan fungsi yaitu fuzzy.gk yang ada pada package ADV class. Jadi untuk teman-teman yang mungkin belum menginstal package ini, bisa menginstalnya terlebih dahulu. Di sini kita coba jalankan. Kemudian kita bisa mengetahui penjelasan mengenai fungsi fuzzy.gk dengan fungsi help.
nanti akan muncul di sebelah kanan ini penjelasan mengenai Gustav von Kessel, baik itu formula, argumen, dan bahkan contohnya. Teman-teman bisa membaca penjelasannya di sini. Baik, langsung saja kita coba lakukan menggunakan dataset yang telah kita siapkan. Di sini, saya akan mendefinisikan hasil outputnya dengan nama output GK dengan menggunakan fungsi fuzzy.gk, dan dataset yang digunakan itu hanya pada kolom 2 sampai dengan 5 saja, yaitu kolom yang memuat data variabelnya. Kemudian, di sini saya menetapkan jumlah klaster yaitu 3, fuzzy-var 2, gamma 0,3, dan lainnya itu mengikuti default dari RStudio-nya. Teman-teman bisa menyesuaikan argumen ini sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Di sini kita coba jalankan. Setelah ada kata finish, kita bisa memanggil hasil outputnya. Dengan menggunakan Gustav von Kessel, kita bisa mengetahui yaitu ada membership dan label, yaitu membership ini adalah derajat keanggotaan tiap observasi terhadap suatu cluster, atau bisa dikatakan soft clusternya. Kemudian label di sini itu adalah hard cluster dari tiap observasi. Kemudian di sini juga ditampilkan centroid atau pusat dari tiap cluster, yaitu dari hasil output ini bisa kita simpulkan bahwa cluster 2 itu adalah wilayah-wilayah dengan tingkat kejahatan yang bisa dikatakan tinggi dibandingkan dengan cluster lain. Kemudian untuk cluster 1 itu bisa dikatakan wilayah-wilayah dengan tingkat kejahatan yang cukup rendah dibandingkan cluster lain. Dan cluster 3 itu adalah wilayah-wilayah dengan tingkat kejahatan yang sedang. Baiklah, itu saja contoh praktek menggunakan Gustav von Kessel. Semoga bisa menambah wawasan teman-teman semua.